Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muallifi hadal kitab Syekh Imam Al-Bukhari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Hadirin para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah amaliyah. Yang pertama, mari kita niati bahwa hadir kita di sini adalah iktikaf. Jadi niat nawaitul iktikaf fi hadzal majlis lillahi ta'ala. Jadi pertama niat iktikaf. Ya. Supaya kita mendapatkan pahala beriktikaf di masjid. Yang kedua, kita tadi telah melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut dengan sholat sunnah, dan kita lanjutkan mempelajari, mengkaji hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yang mana hadis ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah bil lisan, perkataan, juga bil hal, bil af'al, yaitu perbuatan, dan kadang juga penetapan. Nah, mudah-mudahan kita mempelajari, memahami kembali apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita menjadi asbab bahwa kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salah satu orang yang paling besar jasanya, paling besar
perannya kepada kita adalah kedua orang tua kita. Ayah, ibu, lebih-lebih ibu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mendoakan orang tua itu cukup hanya sekali. Jangan hanya Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Kan kita kadang hanya satu kali. Saya mencontohkan 3 kali, Bapak. Minimal itu. Sebab dalam sebuah hadis disampaikan, kita ini tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, kecuali orang tua kita itu dalam keadaan berstatus sebagai budak, kita beli terus kita merdekakan. Karena mungkin kita nggak ada kan perbudakan. Jadi saking besarnya kita jasa orang tua kita mengajuan ming sekali ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mengingat dan kadang lo ingat. Yang diingat kita adalah kebutuhan kita. Supaya dagangannya laris, supaya bisnisnya lancar. Itu kita, waduh, tekun betul itu kita kalau berdoa itu. Anak kita lupa kalau orang tua kita itu, kalau kita bisa seperti ini, asbabnya karena kedua orang tua kita. Maka salah satunya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama orang tua kita yang meninggal dunia, yang ditunggu itu bukan apanya. Satu, doa kita, istighfar kita, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, itu ya Allah ampunilah dosa saya dan kedua orang tua saya, warhamhuma kama rabbayana shighara, kasihanilah, sayangilah beliau seperti beliau mengasihi kita. Itu yang diharapkan, yang sangat diharapkan. Yang kedua adalah yang diharapkan adalah sedekah yang diatasnamakan kepada kedua orang tua kita. Jadi panjenengan bersedekah, kita bersedekah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atasnamakan kedua orang tua kita. Loh, terus kita bagaimana? Otomatis lah ibu, kita akan mendapatkan pahala seperti diniati. Niat kalau kita sedekah atas nama kedua orang tua kita. Jangan terus kita saja, lo ingat. Kalau kita atasnamakan kedua orang tua kita, insya Allah kita juga dapat. Karena berdasarkan hadis man dalla ala khairin falahu ajru amsalihah. Kalau kita menunjukkan, memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain, kepada orang tua kita, maka kita mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh kedua orang tua kita. Jadi yang ditunggu orang tua kita doa, sedekah, dan yang berikutnya adalah perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita itu lanjutkan, Pak, Ibu. Lanjutkan. Kemarin tuh saya sempat ngobrol sama misanan saya. Katanya, saya tanya, apa yang pernah sampean dengar yang dinasehatkan kepada sampean oleh Bapak? Katanya, itu ada orang disebut, itu orang Avenger Roman itu. Avenger.
itu dulu pernah berbuat baik kepada ayah, pada saya, Bapak. Maka kalau ada apa-apa, sambung silaturahim dengan dia. Ini sebenarnya kan sederhana, tapi ini kan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang tua kita nggak menyampaikan bahwa ini hadis, tapi itu adalah hadis. Itu loh, orang tua kita itu kearifannya itu luar biasa. Cuman kita ini kadang-kadang karena kesibukan ya, termasuk dalam hadis-hadis itu kan sampaikan supaya kita itu menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Ya. Cara reng orang tua kita, sambung itu. Ya. Atau juga apa kebaikan orang tua kita yang pernah beliau lakukan, lanjutkan, Pak. Itu akan membuat orang tua di alam barzah begitu bahagianya. Ya. Biasa gini, misalkan orang tua kita itu kalau malam Jumat, arbe, Pak Dokter, arbe itu, arbe itu kirim sodako berupa nasi 1 piring, itu arbe cangkreng Madura itu. Kirim doa itu. Makin sepereng ya teragi. Itu luar biasa itu. Menunjukkan apa? Walaupun beliau nggak bisa membuat yang besar, tapi istiqomah itu. Istiqomah kirim doa. Ya. Walaupun kadang ada yang salah juga. Ya. Andai sahabat Roma lo bawa ke langgar, tidak dibawa ke langgar, taruh di rumah. Kalau ditanya nanti mbahmu ikut teko senengane ngombe kopi mbahmu itu. Bi ko ajam, bi adun. Tapi, nah itu mungkin pemahamannya nggak nyampe. Nah itu kita masih kewajiban untuk mengedukasi orang tua kita. Ya. Jadi kalau ada orang tua kita sodako nggak dibawa ke langgar atau ke masjid, tapi taruh di rumah karena nanti mbahmu datang, itu keliru itu. Nggak ada orang mati minum kopi itu. Cuma caranya jangan sampai kita, wah ini musyrik, ini bid'ah. Nah, sampaikan edukasi pelan-pelan ya. Kalau saya pernah itu saya pakai, saya minum kopinya. Terus habis sholat isya itu ibu itu tanya, siapa saya minum kopi ini? Lu katanya mbak datang. Oh, mana orang mati minum kopi? Lah iya, lah apa ditekek nang jero di rumah bawa ke langgar. Nah, itu. Edukasi kan enak kalau seperti itu kita. Enggak terus musyrik bu sampean itu. Nah, kita menyakiti hati orang tua. Jaga itu, Pak. Walaupun orang tua kita salah, tapi mungkin kan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Nah, jadi kalau doa istighfar untuk orang tua kita jangan cukup sekali, Pak. 3 kali, kalau ada kesempatan malam hari mau 7 kali, mau perbanyak. Itulah yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Di alam barzah orang tua kita ketika derajatnya dinaikkan oleh Allah, tanya kepada malaikat, kenapa kok derajat saya dinaikkan? Katanya malaikat, istighfaru auladaka, istighfar yang dibaca oleh anak-anakmu kepadamu itu yang meningkatkan derajat. Dah. Irham man fil ardi. Hadis tentang masih terkait dengan kasih sayang, sayangilah makhluk yang ada di bumi ini.
Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Ahbarona Hafs bin Umar qala Su'bah an Abdul Malik bin Umair anil Qabisah bin Jabir an Umaro dari sahabat Umar. Berarti ini bukan dari Rasulullah. Ini yang dinamakan hadis mauquf. Ya. Tidak sampai kepada Rasulullah. Ini perkataan Sayyidina Umar. Makanya disebut al-asar. Perkataan sahabat. Tapi karena ada hadis-hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah, naik derajatnya hadis ini menjadi hadis. Ya. La yurham man la yurham wa la yufaru liman la yufiru wa la yutabu ala man la yatub wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. La yurham man la yarham, tidak disayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Jadi Islam itu ajarannya kasih sayang. Kalau ada agama lain yang menyatakan bahwa ajarannya kasih sayang, Islam itu juga sama. Artinya ajarannya mengajarkan supaya kita ini memberikan kasih sayang kepada orang lain. Jangankan kepada sesama manusia, dengan kepada binatang itu loh. Islam mengajarkan, nanti ini setelah hadis yang kedua. Wala yufaru. Jadi kalau kita enggak menyayangi orang lain, maka Allah enggak akan menyayangi kita. Wala yufaru liman la yaghfir. Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak memaafkan kepada orang lain. Jadi ada korelasi, Pak. Kalau kita melakukan perbuatan A, maka Allah akan memberikan perbuatan A itu. Kalau kita mudah memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berarti Islam itu mengajarkan jangan dendam. Jangan menaruh dendam kepada orang lain. Maafkan. Ada di Al-Quran, saya sampaikan nanti. Wala yutabu ala man la yatub. Orang nggak akan diterima taubatnya kalau dia nggak taubat. Ya benar ya. Kalau kita berbuat salah, taubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dengan bacaan istighfar, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak berbuat baik. Dan ada juga kadangkala Bapak Ibu sekalian, kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali Allah mengampuni. Dan cara Allah mengampuni kita macam-macam. Kadangkala Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita istighfar dengan doa kita, dengan istighfar kita, itu nggak cukup. Terus dengan cara apa Allah mengampuni dosa kita? Dengan cara sakit kita. Jadi kadang-kadang ada dosa, kesalahan yang nggak diampuni oleh Allah dengan istighfar, tapi diampuni oleh Allah dengan Allah memberikan sakit kepada kita.
Asalkan kita menerima sakit. Jangan marah-marah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita sakit bukan berarti Allah nggak mengabulkan doa kita. Kan kita doa, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badan saya. Tapi kok masih sakit, bukan berarti Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Enggak. Allah itu tetap mengabulkan. Tidak ada ingkar janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka kamu akan aku beri. Ya, kalau ada yang mengabulkan, iya mengabulkan, tapi ada tafsirnya di sana. Mengabulkan sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kita. Kan gini Pak Gini. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu. Tahu apa yang dikehendaki panjenengan itu tahu. Tidak pakai doa itu Allah tahu. Sementara wa antum la ta'lamun, kita itu tidak tahu. Tahunya kita itu ya yang sesuai pikiran kita. Tahunya kita itu seperti ini Pak. Panjenengan punya anak kecil. Panjenengan tahu bahwa anak kita itu akan gejala, kan ada gejala flu. Tahu Pak. Oh ini anak kalau sudah begini, wahing, agak meler, ini pasti nanti akan flu. Terus anak ini minta, Bu, Pak, Mbah, belikan es, Bu. Apa yang sampai anukan? Enggak, jangan. Kamu itu mau pilek. Anak kan enggak mengerti. Dia hanya ingin sesuatu yang diinginkan. Maka dia minta. Sama dengan kita. Yang kita inginkan, yang kita minta. Lah Allah tahu. Wa Allahu ya'lamu. Ya. Atau di ayat yang lain, wa kanal insanu jahula. Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dalam keadaan cari ini wong Surabaya goblok, bodoh, jahula. Manusia diciptakan oleh Allah. Terus di ayat yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit. Pinter ilmu dagang, lihai dagangnya, tapi tidak bisa ngobati orang. Ahli di bidang penyakit dalam, hanya penyakit dalam, kecuali nek sekolah banyak penyakit ya, hanya penyakit dalam, kadang penyakit yang lain dah. Malah pernah saya tahu itu seorang dokter penyakit dalam meninggal karena sakit paru-paru. Padahal itu ilmu yang dia pelajari, dia tekuni, dia obati orang lain. Lah kok beliaunya itu wafat karena penyakit paru-paru. Itulah yang disampaikan oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepadamu kecuali ilmu yang sedikit. Nah, kan seperti itu Pak. Kita itu doa, ya Allah lancarkan rezeki saya. Bukan berarti kita ini kalau dagangan kita rugi Allah nggak mengabulkan. Hanya sekali lagi Allah itu tahu mana yang manfaat untuk panjenengan yang dikabulkan. Ada orang doanya itu minta mobil, ya Allah paringi mobil, ya. Sama Allah nggak dikasih. Karena Allah tahu kalau orang ini dikasih mobil, melangkahnya malah semakin jauh. Bahkan karena orang ini emosian,
Kalau nyetir mobil begitu disalip orang, emosi dia nyalip meneh. Akhirnya terjadi tabrakan, akhirnya meninggal dunia. Maka Allah nggak kabulkan itu, tapi dikabulkan umurnya panjang, sehat. Itu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya dalam berdoa kita jangan pernah lelah, terus berdoa saja. Apa yang diberikan oleh Allah, terima. Karena itulah yang terbaik. Misalkan kita doa anak kita, ya Allah, jadikanlah anak saya menjadi seorang ahli teknik. Ya. Disebutkan, enggak apa-apa. Tapi ternyata anaknya bukan dijadikan ahli teknik, tapi diterima di UINSA, di Fakultas Syariah. Kadang-kadang kita enggak terima. Aku kepindah anakku sekolah nang ITS, lah kok sing terima nama lanang UINSA. Anakku pin jadi dokter kok malah jadi perawat cuma. Jangan pernah kita menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena itulah yang terbaik. Kenapa kok dagangan panjenengan misalkan nggak terus untung terus? Nah, kalau untung terus Pak, nggak kok berngaji itu. Nyari boreng terus, ulaan ada, karena begitulah sifat manusia. Panjenengan kan dengar itu, yang punya 74 kilogram emas itu bukan gram loh Pak, petong polong 4 kilogram, nggak usah diteliti itu Pak, mesti emas Pak. Kalau ngomong diteliti ke keasliannya, itu saya ngomong goblok gitu Pak. Mana ada orang mau nyimpen bukan emas 74 kilogram ditaruh di berangkas? Nggak mungkin. Kita ini ya Allah kadang-kadang memangnya rakyat ini nggak ngerti dah. Kok belum lagi uang dolarnya katanya mau diundangkan dari Amerika. Apakah betul dolar ini palsu apa asli? Allahu Akbar. Itu 74 kilogram emas Pak. Berapa itu? Berapa Pak? Per kilonya emas itu Mas. Per gramnya katakanlah 1,5 juta. 1 kilo itu berapa? 74 kilo. Makanya di dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lihatlah orang yang menumpuk hartanya. Apa nggak boleh kaya? Oh boleh, silakan. Panjenengan sogi harus itu Pak. Orang Islam tuh wajib kaya, wajib. Tapi kok ternyata panjenengan tidak dikasih kaya, nggak usah ngersu loh. Mungkin Allah tahu, nek panjenengan diberi kekayaan yang melimpah, ngawur kadang-kadang. Ngawur itu Pak, korupsi sekian banyaknya itu kan sangat ngawur, sementara di bawah masyarakat kesulitan ya. Allahu Akbar. Nah kembali, orang itu asalnya kan paling punya 1 kilo 2 kilo, orang 2 kilo keake ada kesempatan. Padahal besok summalatus alunna yauma idzin anin naim. Jangankan emas yang puluhan kilo, segelas air Pak kelak ini akan dipertanggungjawabkan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat ini akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Rasulullah kan pernah ketika beliau akan minum, beliau sampaikan, kelak air yang 1 gelas ini akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Lah 74 kilogram ku ya apa oleh pertanggungjawabannya kelak.
Jadi ketika Rasulullah memberi contoh minum, saya minum dulu Pak ya. Alhamdulillah. Ini contohnya. Ya. Jadi air aja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang harta itu. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa kau pergunakan? Ditanya oleh Allah. Bersyukurlah yang nggak punya uang banyak. Tapi qanaah, nerima. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang diberi amanah titipan oleh Allah harta yang banyak. Karena apa? Dengan harta yang banyak panjenengan bisa lebih cepat masuk surganya dibandingkan yang nggak punya. Ada bencana alam panjenengan bisa nyumbang, ya. Ada tetangga yang membutuhkan bisa nyumbang. Ada masjid membutuhkan dana panjenengan bisa nyumbang. Mengelandi besi. Nah itu. Makanya para sahabat itu pernah protes nang Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, enak ya kaya-kaya. Mereka juga bisa sholat seperti kita. Tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kita tidak bisa bersedekah karena nggak punya uang. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu ingin seperti mereka, menandingi mereka, perbanyaklah baca tasbih, tahmid, takbir. Itu pahalanya melebihi dari sedekah. Bagi yang nggak punya, kalau punya uang jangan sedekah tasbih tahmid, takbir, tahlil. Bukan lebih banyak itu, bukan. Itu untuk orang yang nggak punya. Sahabat yang tanya itu yang nggak punya, nyampaikan iri. Tapi ini panjenengan punya uang, uangnya yang disedekahkan itu. Nah, lanjut. Wala yutabu ala man la yatub, tidak akan diampuni kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi kita berdosa itu Pak, ya minta ampun kepada Allah. Habis sholat, tengah malam, sepertiga malam terakhir, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur itu perbanyak beristighfar kepada Allah. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Artinya kita dalam hidup ini harus hati-hati. Baca, berangkat, mau bepergian, baca ayat kursi, diantaranya ya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allah la ilaha illa wal. Insya Allah dilindungi oleh Allah kalau kita hati-hati di jalan. Wih mau coba ayat kursi tapi jek nobrok, lampanya ngawur. Nyetirnya, sepeda motornya ugal-ugalan. Inilah Allah tidak akan menjaga kecuali orang yang berhati-hati. Tetap Pak. Jadi ikhtiar, bukan hanya ikhtiar baca ayat kursi, tapi ugal-ugalan, itu keliru. Ahbarona Musaddad, qala Ismail bin Ibrahim ahbarona, qala Ziyad bin Mihrab ahbarona an Muawiyah bin Qurrah an abihi, yaitu bapaknya Abbas al-Muzani, qala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah,
Ini adab kepada Rasulullah. Para sahabat itu tidak ada yang ngomong ya Muhammad, gitu tidak ada. Itu ada, kecuali orang-orang Badui. Siapa orang Badui itu? Orang Arab yang hidupnya di pegunungan. Kurang ngerti adab tata krama. Kalau saya lihat di beberapa ada orang Badui itu, ya Muhammad. Ya. Orang datang-datang masuk ke masjid. Aina Muhammad? Mana Muhammad itu? Karena dia nggak pernah tahu Muhammad itu. Sampaikan kepadaku tentang Islam. Sambil berdiri, Sayyidina Umar itu sudah nyekel pedangnya, Ustaz. Sopo kecek kurang ngajari. Rasulullah nyampaikan, menengo, cok melok-melok awakmu. Ini orang dari pegunungan yang nggak ngerti tata krama. Tapi kalau sahabat-sahabat yang mesti panggilannya ya Rasulullah. Ya. Inni la'adbahu syata fa'arhamuha. Saya ingin menyembelih domba, tapi saya kasihan. Jadi mau disembelih, kasihan dia kepada kambingnya itu. Tapi karena dia memang membutuhkan, akhirnya disembelih. Tapi ada rasa kasihan. Qala wasyatu irrahim taha rahimakallah marrataini. Beliau Rasulullah menyampaikan, domba itu jika engkau mengasihinya, maka niscaya Allah menyayangimu. Beliau menyampaikan sampai 2 kali. Nek sampean sakno nang wedhus iku, ya mau disembelih itu kasihan, maka Allah akan menyayangimu. Ini nyayangi kambing loh Pak. Mau disembelih kambingnya niser. Kasihan kambing ini mau saya sembelih, tapi ya gimana lagi wong mau dikorbankan. Tetap disembelih. Tapi ada rasa kasihan. Apa sabda Rasulullah? Dengan kamu menyayangi, mengasihi kambing itu, Allah akan mengasihi kamu. Betapa mulianya ajaran Islam itu. Ngasih kambing itu loh, Allah akan mengasihi kita. Apalagi kita menyayangi, mengasihi orang-orang miskin dengan membantu, mengasihi anak-anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya. Ya. Menyayangi tetangga-tetangga kita, teman kita yang memang tidak mampu, Allah akan menyayangi kita. Termasuk kalau panjenengan ngingu pitik, mati, burung, ya jangan sampai mati karena lupa kita memberikan makan dan minum. Kita punya akuarium ya, di dalamnya ikan. Jangan dibiarkan aja ikan sampai megap kentean oksigen. Ada kasih kan, ada itu kan alatnya yang mengeluarkan gelembung itu. Itu bagian kalau kita mengasihi binatang yang seperti itu, Allah akan mengasihi kita. Kucing ya, kasih makan kita. Ahbarona Musaddad mengabarkan kepada kami Musaddad qala Yahya an Ismail dari Ismail
qala Qais ahbarana qala ahbarani Jarir. Jadi mengabarkan kepadaku Jarir. Jarir niki sahabat yang paling ganteng. Disampaikan dalam riwayat, ganteng. Sampaikan. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi. Ya. Kalau terjadi seperti perang itu kan karena tidak ada kasih sayang di hati manusia. Kalau masih ada kasih sayang di hati manusia, gak akan terjadi seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana mereka dianiaya sedemikian rupa, ya, rumahnya dihancurkan, sumber airnya dirusak. Ya karena sudah nggak ada kasih sayang sama sekali ya di hatinya orang-orang Israel laknatullah alaihim. Ya, maka terjadilah seperti itu. Yang terjadi sekarang damai-damai itu di permukaan. Katanya teman-teman yang posisi di Palestina tetap seperti itu. Itulah bangsa Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mendoakan. Ya kalau ada gerakan sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mari kita lakukan. Ya, itu saudara kita juga. Itu beberapa hadis tentang kasih sayang kepada manusia, kasih sayang juga kepada binatang. Pun monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Bismillah. Monggo. Kalau boleh saya tanya lagi. Saya tambahi satu hadis kasih sayang kepada keluarga. Oh tadi itu Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Sekarang bab berikutnya adalah khusus kepada keluarga. An Anas bin Malik. Anas bin Malik ini 15 tahun menjadi khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasulullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil iyali. Nabi adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling sayang kepada keluarganya. Kalau kepada keluarganya dia sayang, Pak, bisa kemungkinan kepada orang lain dia sayang juga. Tapi kalau kepada keluarganya enggak sayang, jangan harapkan sayang kepada orang lain.
Makanya kan didahului dari keluarga. Bagaimana kita sayang kepada anak kita, istri, suami, kepada cucu dan seterusnya. Ini di hadis-hadis sebelumnya kan sampaikan bagaimana Rasulullah itu sayang kepada cucunya, digendongnya cucunya itu. Bahkan dalam hadis yang terkenal itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, ya, kok nggak bangun-bangun gitu. Sampai para sahabat itu punya prasangka, apa ketiduran Rasulullah ini kok sujud cek suwe ini. Ternyata setelah selesai sholat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa kok tadi sujud lama? Iya, cucu saya Hasan dan Husain itu ada di pundak saya. Saya tidak ingin menghilangkan kebahagiaan mereka. Jadi beliau tetap sujud lama, baru cucunya, kedua cucunya itu lepas dari pundak Rasulullah, baru Rasulullah bangun. Andai kata kita gimana? Panah bojang kompe terus nungkul ke komburi. Area bojang itu obi diciwit. Seneni enggak, Rasulullah tidak memberikan contoh yang seperti itu. Udah biar. Ya. Yang kedua, pernah itu seorang perempuan gendong anaknya, terus Rasulullah minta, mana saya gendong, terus pipis di baju Rasulullah. Ibunya tuh marah, memarahi anak itu. Apa kata Rasulullah? Air kencing si bayi ini bisa hilang dengan saya cuci. Tapi perkataanmu yang kasar tadi akan membekas kepada hati dan pikiran anakmu. Ini Rasulullah, Pak, bukan cerita ini. Rasulullah memberi contoh kepada kita. Terus kalau Rasulullah memberi contoh kepada kita, siapa yang mau kita tiru kalau bukan Rasulullah? Mari kita tiru. Ya, makanya arhamun nas bil iyal. Mari kita sayangi keluarga kita. Bahkan ada hadis yang lain sampaikan melihat Rasulullah mencium, ya, mencium cucunya. Dirangkul, dicium. Orang laki-laki ini ngomong, ya Rasulullah, saya ini punya anak 8, tapi saya itu tidak pernah mencium anak-anak saya. Rasulullah sampaikan, betapa kerasnya hatimu. Betapa kerasnya hatimu, sampai nggak pernah mencium putra-putrinya. Makanya ada hadis bab sebelum ini kan bagaimana diajarkan oleh para sahabat oleh Rasulullah untuk mencium putra putrinya. Cium, Pak, cucu kita, salim. Saya lihat ulama-ulama besar itu kalau disalimi anak kecil itu bukan anaknya disuruh nyium tangannya anak itu dicium. Pun demikian, mudah-mudahan menjadi masukan bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.